Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mulai masuk di dalam kebaktian kita sore hari ini. Biar Tuhan terus menyegarkan jiwa kita, biar Tuhan terus berbicara untuk hidup kita sehingga kita diubahkan oleh firman-firman yang ada. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama berbakti pada sore hari ini. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur karena Engkau terlalu baik buat hidup kami. Engkau sungguh baik, dan kami bersyukur untuk setiap apapun yang Kau berikan hari-hari ini kepada hidup kami, Bapa. Kami mau mulai kebaktian yang ada. Engkau urapi pelayan-pelayan Allah yang memberitakan firman, bahkan yang melayani Tuhan di mimbar. Kami berdoa ya Bapa, biar Engkau urapi dengan urapan yang baru, minyak baru dicurahkan Tuhan, sehingga Tuhan ketika mereka melayani, biar kuasa Allah dinyatakan Tuhan. Terima kasih, berkati juga anak-anak-Mu yang memberi pada sore hari ini Tuhan. Apa yang mereka beri Tuhan, apa yang mereka kerjakan akhir-akhir ini Engkau berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pemberian yang mereka beri Tuhan berguna untuk memperluas kerajaan Allah di tempat ini Tuhan, dan juga Engkau berkati mereka yang mengelolanya. Terima kasih Yesus, kami persembahkan jam-jam ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja terus ya Bapa di dalam hidup kami. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita naikkan lagu ini. Kita percaya bahwa walaupun saat kita jatuh, walaupun saat kita terluka, maupun pada saat kita sendiri, Tuhan tak pernah meninggalkan. Tuhan ada di samping kita. Katakan lagu ini dengan sungguh. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri
mana pernah dibiarkan terkulai dan terjatuh. Mari kita mengingat kembali, mungkin hari-hari ini kita terjatuh, mungkin kita terluka, mungkin kita sendiri. Percayakan hidupmu, percayakan hidup kita semua kepadanya. Biar tangan penyertaan yang membalut setiap luka kita. Katakan lagu ini sama-sama. Bulu yang batang terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Yang patah sekali lagi saudara. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. 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 Benar Bapa, kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Engkau lebih lagi. In the name of Jesus, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara, masih bersemangat untuk menyembah Tuhan. Mari Amin. kita menyembah Tuhan dengan berapi-api. Amin. Karena Tuhan itu hebat, Tuhan Yes. itu segalanya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia. Amin. Dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Marilah kita menyanyikan bahwa Tuhan Yesus itu setia, selalu setia menyertai kita seumur hidup kita, sepanjang Amin. jalan hidup kita, dari kita masih muda sampai kita masih tua. Semuanya Tuhan yang menyertai. Amin.
Tuhan itu maha kuasa. Amin, Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh perasaan dan hikmat kepada Tuhan yang maha kuasa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita ulangi dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, benar Engkau setia Bapa. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Biar lidah bibir yang Kau pakai Tuhan untuk memperlengkapi setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini ya Bapa. Biar firman-Mu Tuhan menjadi pedang bermata dua bagi kami semua Tuhan, sehingga kami mengerti isi hati-Mu, kami mengerti menjadi hamba-Mu yang baik ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan jam-jam mendengarkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Kau bekerja lebih luas lagi. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saudara dalam kesempatan kali ini, ibadah HOK di minggu ketiga bersama saya kembali, dan masih di seputar tema blessing, berkat. Firman Tuhan kali ini masih temanya masih sama, masih di bulan Agustus kita masih berbicara tentang berkat. Mari saya ajak saudara sebelum kita mulai firman Tuhan ini, kita berdoa sekali lagi biar Tuhan Yesus mengurapi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau baik, terlalu baik dan terlalu sangat baik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih banyak. Dan kami percaya Tuhan suara hari ini, jika kami ada Tuhan, bisa menyaksikan program ini Tuhan, kebaktian ibadah online House of Grace. Kami percaya ini bukan suatu yang kebetulan, tapi ini Engkau mempunyai maksud terhadap kehidupan kami, sehingga kami dapat menyaksikan Tuhan acara ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebentar firman Tuhan akan dibagikan oleh hamba-Mu, disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Kau mengurapi hamba-Mu, juga Kau mengurapi kami semua yang mendengarkan, sehingga apa yang ditaburkan dapat tumbuh dalam hati kami, gak terbuang sia-sia, dan dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus urapi hamba-Mu sekali lagi, biarlah apa yang hamba-Mu katakan ini bukanlah perkataan hamba-Mu ini, tapi adalah perkataan Engkau sendiri. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ya saudara, judul khotbah pada sore hari ini saya kasih judul bebas dari hutang. Ya, jadi tema bulan Agustus ini kan blessing. Jadi kalau saudara masih punya hutang, berarti bukannya diberkati, tapi belum terlalu diberkati. Oke. Jadi judul khotbah saya adalah bebas dari hutang. Nah, saudara masih ingat minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa Tuhan nih mengenapi janjinya pada Abraham dan keturunannya, amin. Nah, Tuhan tuh Allah itu memberkati Abraham dan keturunannya luar biasa, amin saudara, benar ya. Nah, siapa keturunannya itu? Masih ingat? Nah, kita ini keturunannya Abraham, amin. Nah, saya baca ayatnya ya. Ada di Galatia 3:29. Saya bacain lagi, saya ulangin lagi, biar saudara semakin mantap, semakin mengerti. Nah, Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Nah, saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Amin. Nah, kita ini berhak menerima janji Allah. Nah, apa salah satu janji Allah kepada Abraham? Apa saudara? Nah, Allah akan memberkati Abraham dan keturunannya. Nah, maka dari itu kita berhak untuk menerima berkat Allah, blessing dari Tuhan, amin. Nah, sekarang mau tanya nih. Nah, apakah saudara sekarang merasa sudah diberkati apa belum nih? Ayo. Kalau saudara merasa saudara belum diberkati, saudara mesti ngecek nih, kenapa? Gitu kan? Masalahnya di mana? Di mana nih letak kesalahannya nih? Sehingga saudara tuh belum bisa merasakan berkat Tuhan. Gitu kan? Nah, bisa juga jangan-jangan saudara kurang bersyukur gitu. Ya, misalnya saudara udah punya rumah 3, punya mobil 3, dan saudara masih bilang, ini masih kurang Tuhan. Rumah masih kurang 2 lagi lah Tuhan. Terus mobil masih kurang 5 lagi lah. Nah, ini namanya ini namanya saudara serakah nih. Bukannya nggak diberkati, saudara sudah diberkati luar biasa, tapi saudara serakah. Nah, kalau itu saudara mesti bertobat, amin. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Nah, atau juga mungkin saudara belum menjadi milik Kristus nih. Kenapa saudara mau diberkati? Misalnya saudara masih, kenapa ya ini utang nggak selesai nih, ada aja. Kenapa saudara? Cek saudara. Atau mungkin jangan-jangan saudara belum menjadi milik Kristus. Nah, kalau saudara belum menjadi milik Kristus, saudara itu bukan keturunan Abraham.
dan saudara nggak bisa menerima janji Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan saudara dalam diri Kristus? Itu saudara harus bertobat, percaya, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, dibaptis. Nah, saudara dalam diri Kristus. Amin. Nah, tapi saya nggak mau bicara mengenai itu hari ini. Nah, kalau saudara sudah menjadi milik Kristus, nah sebagai keturunan Abraham, saudara tuh seharusnya berhak menerima janji Tuhan, yaitu menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, saudara, saya mau kasih tahu saudara, dan saya sudah kasih tahu juga di minggu-minggu sebelumnya, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat peduli, dan bahkan sampai hal-hal yang kecil pun Tuhan peduli loh saudara. Nah, bukan hanya peduli saudara, tapi dia tuh langsung bertindak, memberikan pertolongan. Amin. Nah, saudara ingat cerita Yesus waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah waktu itu Tuhan Yesus sudah disalib dan Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, waktu itu murid-muridnya tuh mengalami kegagalan menangkap ikan semalam-malaman tuh. Jadi ingat kan yang di danau itu murid-murid itu menangkap ikan semalam-malaman, tapi mereka gagal menangkap ikan. Nggak ada seekor ikan pun yang berhasil mereka tangkap, saudara. Nah, nggak ada ikan, nggak ada makanan. Nah, waktu itu Yesus menampakkan diri tuh kepada murid-muridnya. Nah, dia peduli dan dia bertanya, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Ada makanan nggak?" Tuhan Yesus nanya ya, dan mereka jawab, "Nggak ada." Nah, saudara, Yesus tuh bukan hanya melihat, tapi dia tuh bukan hanya peduli juga, dia langsung bertindak, saudara. Nah, waktu itu Tuhan Yesus langsung bilang begini, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Nah, akhirnya murid-muridnya walaupun sempat ya berbantah-bantah dalam hati gitu ya mungkin ya, tapi mereka lakukan, mereka tebarkan jalannya di sebelah kanan dan mereka mendapat ikan yang banyak. Nah, bukan hanya Tuhan kasih ikan, saudara. Tuhan Yesus tanya kan, "Ada makanan?" Kan mereka jawab, "Nggak ada," gitu kan. Nah, tapi waktu mereka merapat ke darat, ingat kan di cerita itu kan, nah makanan sudah tersedia buat mereka. Amin. Nah, itulah Yesus, saudara, itulah Yesus saya. Ini sungguh luar biasa, saudara. Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Luar biasa. Nah, saudara, apapun masalah saudara, sebesar apapun masalah saudara, ingat baik-baik ya. Selalu ada kasih karunia demi kasih karunia, dan selalu ada kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan untuk semua masalah saudara. Bahkan dia sanggup untuk memberkati saudara. Amin. Jadi saudara jangan takut. Ingat, selalu ada kasih karunia demi kasih karunia, dan selalu ada kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan sama-sama nih belajar bagaimana cara Tuhan nih menyelesaikan semua masalah kita nih secara ajaib. Nah, sebagai contoh, jika saudara punya pinjaman atau saudara punya hutang, terus hal yang paling buruk terjadi sama saudara nggak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjaman saudara. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan akan selesaikan semua hutang saudara. Amin. Saudara percaya nggak? Harus percaya, saudara. Nah, kita akan sama-sama melihat nih. Di sini saya akan kasih 3 cerita. Di cerita yang pertama kita akan melihat prinsipnya. Jadi prinsipnya nih, di cerita yang pertama prinsipnya. Bahwa apa prinsipnya? Bahwa Tuhan Yesus itu sudah bayar semua hutang dosamu itu lunas. Nah, saudara mesti tahu hal ini. Hal ini adalah kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Kalau saudara tahu ini, gitu loh. Ini prinsipnya di cerita yang pertama, oke? Nah, di 2 cerita yang terakhir, ini akan mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya Tuhan bekerja. Nah, ketiga cerita ini ditulis adalah sebagai pola atau sebagai contoh untuk saudara dan saya lakukan. Jadi, ketiga cerita ini ditulis di Alkitab ini sebagai contoh nih, sebagai pola. Apa yang harus
saudara dan saya lakukan jika saudara mengalami hal seperti ini. Amin. Nah, saudara siap diberkati? Oke, kita lihat cerita yang pertama ya. Itu ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan 7. Judul perikopnya itu kapak timbul mengapung. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Nah, saudara, jadi di cerita ini diceritakan bahwa ada sekelompok nabi. Jadi karena dia itu tempat tinggalnya sudah kecil, jadi dia tuh berkata sama Elisa, "Tempat tinggal kami udah kecil nih, kalau gitu boleh dong kita bangun yang baru nih." Jadi mereka tuh, ya kata Elisa, "Oke, bangun yang baru." Jadi mereka sepakat untuk masing-masing mengambil kayu dari tepi sungai. Nah, akhirnya singkat cerita Elisa pun ikut ke sana karena diajak gitu kan. Nah, apa yang terjadi saudara? Waktu mereka mulai menebang pohon untuk mendapatkan kayu itu, salah satu dari mereka tuh mata kapaknya itu tuh tercebur ke air ke dalam sungai itu. Bayangin saudara, mata kapak dari besi ya, berat. Kalau udah masuk ke sungai, nyari susah saudara. Jangankan sungai, di kolam renang aja susah. Ya, nah ini saudara, makanya salah satu dari mereka itu berteriak-teriak gitu loh, karena panik. Kenapa? Karena itu barang pinjaman. Nah, kenapa jadi panik? Karena dia nggak bisa balikin lagi gitu loh, itu barang pinjaman, makanya panik. Nah, di sini kita lihat nih, makanya saudara, saya udah juga bilang sama saudara, setiap nama yang muncul dalam Alkitab itu mempunyai arti. Jadi bukannya cuma buat bukannya untuk cuma sekedar untuk memenuhi Alkitab, enggak saudara. Itu punya artinya. Jadi di sini ada Elisa. Elisa itu apa arti nama Elisa? Arti nama Elisa itu berasal dari 2 kata. Yang pertama itu dari kata Eli, yang artinya itu my God, itu Allahku, dan Sa itu save atau menyelamatkan. Jadi arti kata Elisa di sini adalah Allahku yang menyelamatkan. Amin saudara. Nah, Elisa di sini menggambarkan siapa saudara? Menggambarkan Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya katakan Elisa menggambarkan Tuhan Yesus? Mari kita lihat nih. Nah, jadi saya balik lagi, kenapa apa yang menyebabkan salah satu nabi itu berteriak-teriak? Karena mata kapak itu adalah barang pinjaman. Jika jatuh dalam air, maka ia tidak punya kemampuan untuk mengembalikannya. Tadi saya bilang dia panik, nggak bisa balikin dong. Nanti itu barang pinjaman, mungkin waktu itu ya kapak itu mahal gitu kan. Nah, pertanyaan saya, jika saudara punya pinjaman atau punya hutang dan kemudian hal terburuk terjadi, saudara nggak bisa bayar nih pinjaman saudara nih. Saudara sampai nggak bisa membayar hutang saudara. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menolong saudara? Membebaskan diri dari hutang saudara? Saudara bisa membebaskan diri saudara sendiri dari hutang? Gimana caranya? Menghindar? Sampai kapan saudara mau menghindar? Atau gampang kok, tinggal pinjam gali lubang tutup lubang. Sampai kapan saudara mau gali lubang tutup lubang? Nah, bagaimana caranya? Jadi sebenarnya nggak ada salah satu
cara yang tadi saya sebut itu yang saya rekomendasikan untuk saudara lakukan. Nggak bisa begitu tuh saudara. Saudara mau pinjem gak ada lubang tutup lubang, mau sampai kapan? Saudara mau menghindar? Mau sampai kapan saudara menghindar? Nah, jadi siapa yang bisa menolong saudara membebaskan saudara dari hutang? Siapa saudara? Hanya Yesus yang bisa menolong saudara, amin. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau yang nggak percaya ya nggak usah bilang amin, nggak apa-apa. Oke, di ayat ke-6, nah ini Elisa berkata nih, kemana jatuhnya, gitu kan? Jadi Elisa nggak berkata, hei jangan teriak-teriak, kamu yang pinjam, kamu yang hilangin, ya kamu yang salah. Kamu cari sendirilah, tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab dong, jangan teriak-teriak. Oh enggak, sorry. Elisa nggak berkata demikian, saudara. Tetapi Elisa berkata apa? Kemana jatuhnya? Nah, Elisa di sini mengabarkan siapa tadi saya bilang? Elisa mengabarkan Yesus. Nah, jadi kalau saudara punya pinjaman, punya hutang, dan sesuatu yang buruk terjadi sama saudara, saudara sampai nggak bisa mengembalikan atau membayar pinjaman atau hutang saudara itu, dan jika saudara datang minta tolong sama Tuhan, nah Tuhan nggak akan berkata kepada saudara nih, jangan teriak-teriak, kamu yang pinjem, kamu yang pakai uangnya, kamu yang salah pakai uangnya, kamu sendiri yang bayar. No. Tuhan nggak akan berkata begitu, saudara. Nah, sebagaimana Elisa berkata, kemana jatuhnya? Kalau saudara minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan berkata begini nih, di mana jatuhnya? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak kegagalanmu itu? Apakah di kartu kredit? Apakah itu di kredit mobil saudara? Apakah itu di kredit rumah saudara? Apakah itu di kredit usaha saudara? Nah, di mana letak kesalahan saudara sehingga saudara tuh nggak bisa bayar hutang saudara? Itu yang akan Tuhan tanya. Di mana letak kesalahan saudara? Nah, selanjutnya Alkitab mengatakan, jadi setelah itu, selanjutnya Alkitab mengatakan nih, timbullah kapak itu dibuatnya. Nah, jadi waktu itu setelah orang itu berteriak-teriak kan Elisa nanya tuh, di mana jatuhnya? Habis itu Elisa mengambil sepotong kayu, dari kayu dipotong, ya itu Elisa menceburkan kayu itu di tempat jatuhnya mata kapak itu. Nah, selanjutnya kita mengatakan timbullah kapak itu dibuatnya. Nah, saudara, nggak ada seorang pun yang bisa menjelaskan gimana caranya besi bisa mengapung di air. Sampai dari dulu sampai sekarang juga kalau manusia yang bikin ini nggak pernah ada yang bisa, saudara. Siapa? Tukang sulap. Itu bohong lah, itu pakai trik. Saya tahu pakai, saya yakin dan percaya itu dia pakai trik. Tapi kalau benar-benar itu nggak ada yang bisa tuh, saudara, bikin seperti itu, besi ngapung di atas air. Nah, saya percaya nggak ada seorang ahli pun bisa menjelaskan bagaimana kapak besi bisa mengapung di air. Nah, jadi saya mau mengerti, saudara ngerti nih, semua kejadian yang terjadi yang diceritakan di sini itu merupakan kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar akal dan pikiran manusia, di luar kemampuan manusia, di luar kebiasaan manusia. Tetapi saya mau kasih tahu, inilah caranya Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan saya, apa yang Elisa lakukan untuk menolong orang ini? Nah, itu tadi, bagaimana caranya Elisa menolong orang ini sehingga orang ini punya kemampuan kembali untuk mengembalikan pinjamannya. Nah, kita mengatakan nih, yang tadi saya katakan, dia memotong sepotong kayu di ayat 7. Habis itu dia suruh memotong sepotong kayu, diceburin tuh kayunya di situ. Nah, di ayat 7 Elisa bilang, ambillah. Karena apa? Karena mata kapaknya sudah mengapung. Nah, artinya orang ini mempunyai kemampuan kembali untuk mengembalikan pinjamannya. Amin, saudara. Nah, pertanyaan saya, yang dimaksud dengan sepotong kayu di sini menggambarkan apa, saudara? Tadi kan Elisanya itu kan menggambarkan Yesus. Amin. Nah, sepotong kayu di sini menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan salib Yesus, saudara. Nah,
Saudara, Tuhan Yesus ini datang ke dunia ini nih, dia mati di atas kayu salib untuk membayar semua hutang akibat dosa saudara. Termasuk penyakit, termasuk penderitaan, termasuk kemiskinan, termasuk kebangkrutan, dan termasuk di dalamnya semua hutang-hutang saudara. Amin. Nah, Yesus bayar semua hutang akibat dosa saudara. Dia bayar pakai apa, saudara? Dia bayar pakai nyawanya. Dia bayar pakai darahnya. Artinya, dia bayar semua dosamu itu berlebih. Dia bayar itu overpayment. Kenapa dia bayar overpayment, saudara? Supaya hari ini saudara dan saya dibebaskan dari hutang saudara. Nah, bukan hanya supaya dibebaskan dari hutang saudara, tetapi agar supaya Allah Bapa di surga tuh bisa memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Jadi prinsipnya saudara harus mesti ngerti nih. Ini prinsip yang saya mau kasih tahu saudara. Prinsipnya yaitu bahwa Tuhan sudah bayar lunas semua hutang saudara. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau yang nggak percaya nggak apa-apa, nggak usah bilang amin. Bilang sama orang yang di sebelah saudara, Tuhan sudah bayar hutangmu lunas. Amin. Nah, ingat ya, ini di cerita yang pertama ini adalah prinsipnya bahwa Tuhan sudah bayar semua hutangmu lunas. Oke, sekarang bagaimana caranya Tuhan melakukan hal yang ajaib untuk membayar semua hutang dosa saudara. Nah, di dua cerita terakhir ini kita akan lihat gimana caranya. Oke, cerita yang kedua itu ada di 2 Raja-Raja ayat 4 di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang 7. Judul perikopnya di sini adalah minyak seorang janda. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, saudara, di sini diceritakan nih, ada seorang abdi Allah yang sudah meninggal dan punya istri dan punya anak gitu loh. Tapi ternyata abdi Allah itu meninggalkan hutang gitu. Jadi penagih hutang waktu itu datang menagih hutangnya, bahkan karena dia nggak bisa bayar, jadinya dia mau ambil anaknya sebagai budak. Kan kalau zaman dahulu kan kalau nggak bayar hutang ya itu bisa diambil anaknya jadi budak, disuruh kerja. Nah, waktu Elisa mendengar bahwa penagih hutang itu mau datang ambil anaknya, saudara, apa yang Elisa lakukan? Apa yang Elisa lakukan, saudara? Elisa berkata begini, apa yang kau punya di rumah? Nah, saya sangat suka sekali nih cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara. Apa nih cara Tuhan? Apa, saudara? Apa, saudara, caranya? Nah,
Tuhan nggak pernah berkata sama saudara nih, dia nggak pernah bertanya nih, apa yang saudara nggak punya. Tetapi Tuhan akan selalu bertanya, apa yang saudara punya. Tuhan itu tuh selalu tanya, apa yang kamu punya. Saya sangat suka sekali nih, Tuhan nggak pernah nanyain apa yang saya nggak punya gitu, apa yang kita nggak punya. Nah, saudara masih ingat cerita waktu Allah menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Musa kembali ke Mesir, jadi Musa disuruh balik ke Mesir dan disuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, apa yang Musa katakan waktu itu sama Tuhan? Nah, Tuhan, aku ini nih berat lidah, aku nggak bisa ngomong. Gimana kalau mereka nggak percaya kepada saya, Tuhan? Beginilah, begitulah alasan Musa. Nah, Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu, Musa? Ingat, Tuhan nggak pernah bilang, nanya apa yang nggak ada di tanganmu. Enggak, Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu, Musa. Nah, apa jawab Musa? Tongkat. Ya udah, Tuhan bilang pakai tongkatnya. Ingat kan ceritanya seterusnya? Oke, kita bisa ceritain nanti kepanjangan. Nah, jadi Tuhan nih nggak pernah bertanya sama saudara nih apa yang saudara nggak punya. Tuhan bertanya apa yang saudara punya. Dan Tuhan nggak pernah menyuruh saudara untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Enggak, Tuhan nggak pernah suruh itu. Tuhan hanya menyuruh saudara tuh melakukan hal-hal yang praktis. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan suruh saya berdoa nih untuk sembuhan orang sakit nih, Tuhan suruh saya berdoain orang misalnya, apa jawab saya? Tuhan, saya bukan dokter, Tuhan. Saya nggak tahu banyak tentang penyakit. Tapi Tuhan akan tanya, apa yang saya punya? Apa yang kamu punya? Ya, saya jawab, saya punya tangan, Tuhan, punya tangan. Bener kan? Tangan ada kan? Nah, ya udah kata Tuhan, tugas kamu adalah tumpangin tangan aja gitu loh. Nanti bagian yang ajaib, yang yaitu menyembuhkan penyakit, itu adalah bagian Tuhan. Nah, jadi kalau saudara maju alat alkohol, nanti nih misalnya saudara di gereja, terus ada pendetanya bilang, ya sini siapa yang mau didoakan maju ke depan. Nah, jangan berharap ya pendeta-pendeta itu tahu banyak mengenai penyakit saudara, tahu banyak mengenai masalah saudara. Enggak. Sebenarnya para pendeta itu, para pastor, termasuk saya juga, itu nggak tahu apa-apa mengenai masalah saudara. Kalau saudara punya masalah keuangan, kita ini bukan hanya ahli keuangan. Kalau saudara sakit, kita juga bukannya dokter gitu loh. Jadi tugas kita ini sebagai pastor, sebagai pendeta itu cuma tumpangin tangan di kepala saudara. Tapi saya tahu waktu saya atau kita ini para hamba Tuhan menumpangin tangan ke atas kepala saudara, itu Tuhan saudara, Tuhan saya akan melakukan hal yang ajaib buat saudara. Amin. Dia akan sembuhkan kankermu, dia akan sembuhkan tumormu, dia akan sembuhkan jantungmu, dia akan bayar lunas semua hutangmu, dan dia akan berkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Wah, luar biasa nih saudara. Tuhan kita ini luar biasa, keren. Amin saudara. Nah, jadi saya hanya melakukan hal yang praktis. Yang melakukan hal ajaib siapa? Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang akan melakukan hal ajaib buat saudara. Jadi kalau penagih hutang datang nih ke rumah saudara nih, misalnya kalau saudara punya hutang, Tuhan nggak minta saudara melakukan hal yang ajaib. Enggak, jangan salah ya. Nanti saudara salah lagi. Nanti ada penagih hutang, ada kolektor datang ke rumah saudara, terus saudara ambil dus kosong, terus nanti saudara tutup, terus saudara tumpangin tangan. Habis itu saudara berharap saudara buka dusnya tuh total udah ada banyak uang di situ. Oh enggak seperti itu saudara. Tuhan nggak pernah menyuruh saudara untuk melakukan hal-hal yang ajaib, enggak. Dia ini hanya minta saudara melakukan hal-hal yang praktis, dan dia akan sisanya tuh Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang ajaib. Amin saudara. Nah, kalau gitu gimana nih caranya Tuhan menolong saudara? Saudara pasti pernah ya dengar prinsip tabur tuai. Amin.
Nah, itu tabur apa yang saudara punya. Amin. Nah, mungkin saudara berkata nih, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Nanti saudara bisa lihat nih, semua orang sama nih, kalau ditanya jawabnya pasti nggak punya apa-apa. Apa yang ada pada kamu? Tuhan, saya mau nggak punya apa-apa, Tuhan. Jawabnya pasti nggak punya apa-apa semua kalau ditanya. Tapi saya mau kasih tahu ya saudara, menabur adalah hal yang praktis. Amin. Tapi pada waktu saudara menabur, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Kenapa? Karena apa yang saudara tabur itu akan kembali pada saudara berlipat kali ganda. Yang percaya boleh katakan amin. Benar saudara, apa yang saudara tabur itu akan balik kepada saudara itu berlipat-lipat. Kalau saudara nggak percaya, coba aja, cobain. Amin. Nah, waktu saudara tabur, Tuhan akan melakukan hal yang ajaib. Dia akan bayar semua hutang lunas. Nah, ini adalah strategi dari surga nih yang nggak semua orang tahu. Di masa sulit, Tuhan mau saudara nabur. Amin. Nah, waktu itu apa yang Aisyah suruh janda ini lakukan, saudara? Baik lagi cerita itu. Janda itu disuruh untuk menuang minyak yang ada ke bejana-bejana yang sudah dikumpulkan. Nah, menuang di sini adalah melakukan hal yang praktis. Tetapi pada waktu dia menuang, Tuhan melakukan hal yang ajaib, saudara. Nah, minyak dalam boli-boli itu nggak habis-habis. Nah, saudara, bagi saya nih menuang di sini adalah sama dengan menabur. Jadi di masa sulit, Tuhan mau saudara menabur. Sekali lagi saya ingetin nih, prinsip caranya nih. Lakukan hal yang praktis, yaitu menabur. Tapi ya kebanyakan jika orang nih pada situasi sulit ya, dia tuh udah gak punya semangat lagi untuk memberi. Bener gak? Bener apa bener? Ya Tuhan, ngertilah ya. Saya lagi susah sekarang nih. Buat makan aja susah, apalagi memberi. Tuhan, ngertilah. Oh, saudara salah. Jangan gitu saudara, itu salah. Lagi susah, nabur. Saya sudah mengalami saudara. Saudara mau mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, cobain. Tes. Saya jamin, saudara pasti akan diberkati luar biasa. Amin. Saudara akan bebas dari semua hutang. Amin, saudara. Nah, saudara harus menabur, walaupun sedikit, nggak apa-apa. Taburan saudara akan kembali kepada saudara berlipat kali ganda. Cukup untuk bayar hutangmu, cukup untuk membangun kembali bisnismu, cukup untuk segala sesuatunya dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Amin. Ya, ingat ya, ini yang kedua. Cerita kedua, caranya lakukan hal praktis, menabur. Kita akan masuk ke cerita yang ketiga. Itu ada di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 17. Oke, saya akan buka Alkitab dulu ayat 7 sampai dengan 24. Judul perikopnya ialah Elia dan janda di Sarfat. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi si janda ini udah dikasih tahu sama Tuhan nih. Bakal ada apa? Hamba aku nih yang akan datang sana. Jadi sudah bakal datang ke kamu. Jadi kasih makan ya. Tuhan udah kasih tahu ke janda itu. Nah, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Jadi si janda sudah dikasih tahu, Elia juga disuruh sama Tuhan ke janda itu. Jadi klop nih. Dua-duanya udah sama-sama tahu. Jandanya sudah tahu bakal kedatangan hamba Tuhan. Elia juga sudah tahu dia bakal datang ke janda gitu dan bakal dikasih makan gitu. Saya lanjutin. Nah, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, ini baru minta minum, saudara.
masih wajar. Oke, kita lanjutin. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wah, udah minta minum, minta makan. Tapi sebenarnya si janda ini tahu, saudara, karena sudah dia tuh disuruh Tuhan. Nah, perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buri-buri. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepada aku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Waduh, saudara, waktu saya baca ini, makanya saya ketawa-tawa, saudara. Bayangin, saudara, di masa kekeringan gitu, di masa kelaparan. Pertama, Elia datang minta minum, saya oke lah. Habis itu minta makan, minta roti. Janda itu bilang, ini cuma makanan terakhir yang buat dia makan sama anak-anaknya, habis itu dia akan mati. Tapi Elia tetap ngotot ya, tetap bilang. Karena Elia kan, nah ini bedanya janda itu dan Elia. Janda itu udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa bakal ada hamba Tuhan datang suruh kasih makan. Elia juga udah tahu dia bakal dikasih makan sama janda itu, dan saya yakin percaya dua-duanya tahu itu masa susah gitu, masa kelaparan. Nah, bedanya janda itu sama Elia apa? Elia tetap aja apa yang Tuhan suruh, Elia kejar terus. Nah, di sini kita melihat, saudara, seolah-olah Tuhan itu mau bikin susah umatnya ya, mau bikin susah orang. Udah makin lagi susah kita disuruh kasih makan, tapi enggak, sebenarnya yang mau Tuhan lakukan ialah Tuhan Elia tuh lagi mau ngajarin nih ke mereka nih, ke janda itu, bahwa setelah engkau makan maka engkau nggak akan mati, engkau akan tetap makan, engkau akan tetap makan lagi. Maka dari itu Elia itu lagi ngajarin janda ini, makanya hebat ya, saudara. Jadi Elia udah tahu, jadi dia tetap berkeras. Pokoknya buatin dulu roti, kasih dulu, bawa dulu ke dia. Habis itu baru kamu makan sama anak-anakmu. Lanjutin ya, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buri-buri itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buri-buri itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sudah itu, udah cukup, saudara, sampai di ayat 16. Sorry, kebanyakan. Oke, jadi poinnya di sini. Saya mau kasih tahu, saudara, Elia itu siapa? Hamba Tuhan. Nah, waktu Tuhan suruh janda itu memberi makan hamba Tuhan, janda itu menurut mujizat terjadi. Inilah kuncinya, saudara, satu lagi tuh. Saya mau kasih tahu saudara nih kuncinya. Jika saudara memberi untuk Tuhan, memberi tumpangan pada hamba Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, jika saudara memberi untuk Tuhan, saya jamin bukan 100% lagi, 1000%. Apa yang saudara miliki itu nggak akan pernah berkurang. Amin. Apa yang saudara miliki tidak akan pernah habis. Terlebih daripada itu, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan saudara, dan Dia akan berkati seluruh area kehidupan saudara. Amin. Jadi ini cara Tuhan menolong saudara nih. Ajaib ya. Yes, ajaib. Dan Tuhan berkata begini nih. Di Lukas 4 ayat 25 sampai dengan 26. Nah, saya baca ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah,
ada begitu banyak janda di Israel, tetapi kenapa Tuhan nggak mengutus Elia kepada janda-janda? Kenapa janda-janda di Israel? Kenapa Tuhan nggak mengutus Elia kepada janda-janda di Israel? Kenapa saudara? Nah, Tuhan mengutus Elia kepada janda di Sarfat. Nah, sekarang saudara sudah tahu nih jawabannya. Apa tujuan Tuhan mengutus Elia kepada janda di Sarfat? Karena Tuhan mau memberkati janda di Sarfat. Nah, jadi di sini kita mengerti nih, kalau Tuhan mau memberkati seseorang, Tuhan itu nggak pandang, nggak pilih-pilih orang. Oh, dia orang yang diberkati itu harus orang Israel, harus bangsa Israel. Enggak, Tuhan nggak pilih-pilih orang, saudara. Tuhan nggak pilih-pilih background, nggak pilih-pilih ras. Tuhan memberkati berdasarkan kebaikan hatinya, berdasarkan kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Nah, saudara, tadi saya katakan di awal, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, selalu ada kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara dan saya sekarang ini hidup di dalam zaman kasih karunia. Jadi ingat baik-baik, apapun masalah saudara, sebesar apapun masalah saudara, Tuhan saya dan Tuhan saudara ini adalah Tuhan yang melihat. Matanya senantiasa tertuju pada kita. Dan dia bukan hanya melihat, saudara, tetapi dia peduli. Dan dia bukan hanya peduli, tetapi hari ini ketika dia melihat masalah saudara, dia langsung bertindak. Amin. Nah, dan selalu ada kasih karunia demi kasih karunia, dan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Jadi apapun masalahmu, sebesar apapun masalahmu, kalau saudara punya pinjaman atau hutang, sesuatu yang terburuk terjadi sama saudara, dan saudara nggak bisa membayar hutang saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah berkata begini nih, kamu yang pinjam, kamu yang salah, kamu yang tanggung sendiri akibatnya. Enggak, tetapi dia melihat dan dia peduli. Dan satu kebenaran nih, tadi yang di awal saya katakan nih, prinsipnya. Ingat saudara, satu kebenaran yang harus saudara percaya, yang harus saudara mengerti, yaitu apa? Tuhan itu sudah bayar lunas semua hutangmu. Dan hari ini dia cuma minta saudara hanya melakukan hal yang praktis. Yaitu apa? Strategi dari surga ketika saudara di masa sulit, yaitu menabur. Menabur adalah hal yang praktis, nggak ada yang lain. Amin. Dan kebanyakan orang berkata nggak punya apa-apa, tetapi Tuhan selalu bertanya, apa yang ada padamu? Taburlah dari apa yang ada padamu. Amin, saudara. Nah, dan jika saudara memberi untuk Tuhan, ini adalah cara yang kedua nih, rahasia yang kedua. Apa yang saudara miliki itu nggak akan pernah berkurang. Apa yang saudara miliki nggak akan pernah habis. Terlebih daripada itu, Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan saudara, dan Dia akan berkati seluruh area kehidupan saudara. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Ingat ya saudara, prinsip yang pertama, prinsipnya itu, prinsip yang saudara harus ingat, Tuhan sudah bayar lunas semua utangmu. Dan gimana cara Tuhan memberkati saudara? Lakukan hal yang praktis. Tuhan gak minta saudara untuk melakukan hal yang ajaib, enggak. Lakukan hal yang praktis. Apa itu? Menabur. Masa sulit, saudara harus menabur. Taburlah dari apa yang ada padamu. Dan yang ketiga, berilah untuk pekerjaan Tuhan. Berilah kepada hamba-hamba Tuhan. Maksudnya, berilah ke Tuhan gitu loh. Saya percaya kalau saudara melakukan itu, apa yang ada pada saudara tuh nggak bakal pernah habis, nggak bakal pernah berkurang. Bahkan Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Firman Tuhan selesai sampai di sini, dan saya berharap saudara belajar sesuatu pada sore hari ini, dan kita akan selesai. Mari kita berdoa. Sejak saudara berdoa, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan pada sore hari ini untuk dalam pembagian firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang peduli, dan Engkau bukan hanya peduli tapi Engkau akan bertindak. Dan terima kasih Engkau sudah berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang harus kami lakukan, ada hal-hal yang harus kami mengerti, bahwa Engkau sudah bayar lunas semua utang kami, dan kami harus melakukan bagian kami, yaitu kami harus melakukan hal yang praktis. Kami harus belajar menabur. Kami harus menabur dari apa yang ada pada kami. Dan kami juga tuh harus memberi untuk Engkau Tuhan, karena dari situ Engkau akan berkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih
Berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam pergumulan, baik dalam pergumulan masalah kesehatan, biarlah Kau berikan kesehatan yang baik, Kau pulihkan setiap keadaan yang kurang baik, segala sakit penyakit Kau sembuhkan. Jika pergumulan dalam bidang pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang baru yang baik Tuhan Yesus. Dalam bidang keuangan, Kau berkati Tuhan anak-anakmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sertai Tuhan anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan dialami oleh anak-anakmu. Terima kasih, kami percaya Tuhan, selalu ada kasih karunia demi kasih karunia, selalu ada kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kami sebagai anak-anakmu, keturunan Abraham, dan kami ini adalah milikmu. Kami percaya kami juga layak untuk menerima janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus terus berbicara dalam hati anak-anakmu masing-masing, sehingga Tuhan setiap firman-Mu yang telah ditaburkan dapat bertumbuh dalam hati mereka dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih, dan kami akan selesai. Mari saya ajak saudara untuk angkat tangan saudara. Kita akan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari mulai sampai saat ini sampai pada Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagi-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagi-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.